Oke, Assalamualaikum. Mas Rek, barusan ada telepon dari Pak Rifki terkait jadwal ini. Yuk, kameranya yang bisa di-on-kan, bisa di-on-kan, biar luar kita bisa tahu nih siapa aja yang belum mandi. Rek, di-on-kan yuk. Kok sepi-sepi aja nih, Rek. Jangan-jangan beneran baru bangun tidur ini. Halo, oke. Oke, Mbak Noga sudah. Yuk yang lain yuk, Mas Alvin mungkin di-on-kan kameranya. Tadi Mbak Yulia, Mas Zul, si tas melek ini. Oke, apa-apa, Rek, di-on kan kameranya. Untung di sini nggak harus ke kampus ya, jadi Zoom ya. Oke, untuk memulai pada pagi hari ini, ada baiknya kita awali dulu dengan berdoa, sehingga pada hari ini kita bisa diberi kemudahan dan kelancaran berdoa, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, dapat diakhiri. Di sini Bu Arvita sebelum bahas materi, ada yang mau ditanyakan terkait kemarin, ada yang gagal instalasinya, atau mungkin ada trouble dan sebagainya. Kayaknya kemarin juga beberapa ada yang chat Bu Arvita terkait instalasinya, Bu, ini pad-nya kok nggak bisa, misalkan. Terus, Bu, ini kenapa kok Visual Studio saya kok nggak kebaca dan sebagainya. Ada yang mengalami kah? Aman, Tarek? Aman Bu, insyaallah. Ya Allah. Punya Mas Rafli, apa Mas Rafli? Errornya Mas Rafli? Atau gimana punya Mas Rafli? Iya Bu, saya belum bisa buat buat Nggak bisanya gimana Mas Rafli? buat project baru itu ngelot terus Bu. Ngeload terus. Iya, hampir sejam Berarti, saya nunggu. berarti dia nggak mau baca pad-nya apakah sudah benar atau mungkin di Flutter Dokter ada yang bermasalah? Sepertinya di Flutter dokternya itu ada yang silang satu. Yang di bagian apa kalau baru kita boleh tahu? Studio ya? Atau mungkin yang SVL? Di apa ada lisensi gitu. Oh, di Android license. Iya. Oke, kalau terkait Android license itu apa yang bermasalah itu biasanya di bagian Android Studio-nya itu perlu ditambahkan sintaks sih. Sudah coba sintaks ini belum? Minta. Hmm. Android license. Sebentar, kemarin juga ada yang trouble di masalah itu kok. Cuman buat kita lupa nih. Yang Android to change ya, kalau nggak salah ya, errornya ya. Iya Bu. Hmm.
Coba jalankan sintak ini, Mas. Nah, kalau udah dijalankan sintak ini biasanya dia minta permission untuk instalasi lisensi dari Android-nya. Biasanya itu sih, mau dicoba. Oke, kalau yang lainnya berarti aman ya. Oke, Bu, ini sambil izin bertanya, ya. Bu. Apa? Ini punya saya, Bu. Saya coba run di Chrome itu bisa, Bu. Tapi kalau saya coba run di emulator, itu nggak bisa, Bu. Nggak bisanya ada errornya atau Iya. gimana? Saya izin share screen ya, Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Biar sama-sama tahu. Coba. Ini, Bu. Keluarnya seperti ini. Not set internal order program. Oh, grader wrapper ya dia permasalahannya ya. Ini kamu jalanin pakai HP kamu padahal ya, Mbak? Iya, Bu. Saya coba pakai Nox kemarin juga gini juga, Bu. Juga gitu ya permasalahannya ya. Iya. Berarti ini tetap ada trouble. Coba Flutter Dokter, Mbak. Dia sudah centang semua belum? Sudah, Bu. Saya coba di terminal nih ya, Bu ya. Ya, di terminal coba. Mana, Bu? Itu terminal. Iya, terminal. Nah, Flutter Dokter. Baru. Dijalanin di Chrome aman, tapi di sini nggak bisa ya. Iya, Bu. Gradernya. Oke. Untuk Mas Rafli tadi coba dijalankan sintak yang dari Bu Arwita, mungkin bisa membantu. Ini cek nih. Oke, siap Mas Rafli. Yang lain ada yang trouble lagi kah saat instalasi? Ada, Bu. Ya, saya error, Bu. Errornya kenapa, Mas? Ini, Bu, waktu nyoba nge-build aplikasinya biar bisa dijalan di HP itu, Bu. Itu errornya saya. Tapi kalau untuk di running di pakai kabel data pakai emulator bisa, Bu. Pakai emulator nggak bisa? Oh iya, Pakai emulator bisa, Bu. Tapi kalau untuk pakai HP nggak bisa. Oh nggak bisa. Oke, sip. Oh ini punyanya Mbak Putri. Oh Mbak Puji deh, maaf. Iya sudah bisa semua, tapi dia ketika di running pakai HP malah dia nggak bisa ya. Iya, Bu. Tadi errornya apa Mbak? Coba biar kita catat. Biar kita Coba saya run lagi ya, Bu. Ya. Ya itu sudah berhasil semua itu. Udah aman. Punya Ibnu juga ternyata. Jadi kalau dia pakai emulator bisa, pakai HP malah nggak bisa. Kalau pakai HP apakah sudah di setting ininya, build developer optionnya? Sudah, Bu.
Barengan Mas Bimo ya ujian. Seharusnya sudah bisa ya, tapi dia kok trouble-nya. Kalau punya Mbak Puji sudah pakai emulator yang lain kan? Sudah Bu, kemarin saya coba pakai Nox juga kayak gini Bu. Oh gitu. Could not find main. Oke, coba buat kita cari tahu deh. Ya Bu. Could not find. Itu tadi. Outlet main class Gradle water main. Oke. Nah, kalau dari sini baterainya ternyata nggak kedeteksi. Ini disuruh inflator. Yakin. Oke, ini setelah saya cek, ternyata di environmentmu itu Gradle-nya ada yang belum ditambahkan. Apakah sudah ditambahkan untuk Gradle-nya, Mbak? Gradle jar-nya? Belum kayaknya Bu. Yang mana itu Bu? Oke, coba Bu Arvita tambah kasih linknya deh, biar kamu bisa ngikutin. Bentar. Iya Bu. Cek, sebentar, nggih, sebentar.
Oke, mohon maaf barusan ada paket nih. Susahnya kalau daerah gini nih, tiba-tiba dapat serangan. Maaf ya, Rek. Oke, buat Mbak Puji, monggo bisa dicoba link berikut. Di situ informasinya terkait untuk Gradle Wapernya itu nggak dikenali. Nah, itu coba dijalankan yang ada di situ. Semoga aja bisa. Terus kemudian untuk Mas Ibnu itu juga hampir sama ya kayaknya ya terkait running di mana dia kalau di emulator malah bisa tapi kalau di HP nggak bisa. Itu biasanya karena apa masa karena SDK versionnya ya? Biasanya juga pengaruh juga. Atau enggak ya pakai emulator itu dulu wes nggak apa-apa. Atau juga nanti buat Mbak Puji andaikan nanti nggak bisa misalkan ya nggak apa-apa pakai Google Chrome-nya untuk dijalankan. Dan lagi mungkin yang masih terkendala error di sini. Terima kasih, Bu. Sama-sama, dicoba aja dulu nanti kalau misalkan nggak bisa nggak apa-apa. Coba kita cari solusinya bareng-bareng. Di sini Bu Arvita mau cek dulu beberapa ada yang ternyata belum invite Bu Arvita ya di GitHub. Yang pertama Rivaldi, kemudian Khairul Rosikin itu, ya 2 orang kayaknya ini yang belum invite Bu Arvita. Ataukah memang sudah ingin invite Bu Arvita, cuman belum Bu Arvita cek lagi. Ada nggak yang bersangkutan? Khairul Rosikin sama satunya Izin masuk, Bu. ya Pak Zul. Untuk Khairul Rosikin itu sudah di-spend sampai tanggal 2 Oh nih. ya, oke, di-spend. Yang kemarin itu ya, berarti ya, yang menyusul itu ya. Iya, Bu. Oke, Bu Arvita catat nih. Yang nanti ke Bu Arvita sendiri untuk pengumpulannya. Terus kalau Rivaldi memang nggak ada kah? Bagaimana? Yang bersangkutan? Oh, nak wujud ya, Rek? Teman-teman kalian ada yang tahu kah? Nggak ada memang Rivaldi orangnya. Ada Bu, itu join Bu. Halo Mas Rivaldi, memang belum join Bu Arvita kah? Soalnya kok nggak ada nih di Bu Arvita, cari invite-nya. Oh, Bu Arvita miss. Kayaknya itu sama message nggak ada. Oke, mungkin nanti perlu cross-check lagi nih. Terus kemudian untuk tugasnya kemarin beberapa sudah Bu Arvita cek. Monggo bisa 1 atau 2 orang untuk bisa mendemokan hasil Git hasil yang di-push ke GitLab-nya. Untuk nge-push GitLab-nya ada kendala, Rek? Bisa? Menggunakan apa kalian untuk nge-push GitHub-nya? GitHub desktop, Bu. GitHub desktop, desktop, bisa. Kurang lebih sama ya caranya ya. Oke, di Visual Code itu bisa kok disinkronkan dengan GitHub ataupun GitLab. Jadi mungkin kalau misalkan mau push dari Visual Code ya nggak masalah, bebas. Yang penting nanti bisa terpublish ke GitLab-nya. Monggo yuk 1 atau 2 orang untuk share screen, ngelihat hasilnya yang kemarin deh. Mas Ibnu deh coba. Share screen Mas Ibnu, hasilnya kemarin Mas Ibnu. Bu, Runningnya. izin tanya, Bu. Iya ya Zul, siapa? Kalau ngapusnya pakai terminal gimana, Bu? Ngapus terminal apa? Mau Terminal menghapus yang apa? ada di VS Code, Bu. Dihapus. Terminal yang ada di VS Code. Dihapus gimana maksudnya? Ngapusnya. Oh, dihilangkan gitu dah dari VS Code. Nge-push, Enggak, Bu. Oh, ngepush. Ngapus. Astagfirullah, saya dengernya hapus.
Maaf. Biasanya kalau Bu Arvita download GitHub. Jadi Bu Arvita sini koneksikan dengan akun GitHub-nya Bu Arvita. Seperti itu. Jadi biasanya Bu Arvita kalau mau nge-push tinggal di source control ini, repositorinya yang mana, nanti secara otomatis dia akan bisa terpush ke GitHub-nya Bu Arvita itu. Jadi memang ada tambahan yang Bu Arvita, extension-nya yang Bu Arvita tambahkan di sini. Extension-nya Bu Arvita pakai apaan ini ya? Nih. Jadi memang extension-nya ini bisa kalian manfaatkan kalau misalkan butuh untuk konfigurasi misalkan mau push ke GitHub dan sebagainya biar jadi lebih mudah. Dengan adanya ini nanti tinggal dia bisa di-push atau di-pull sesuai dengan repositorinya yang kalian mau, seperti itu. Bu Arvita juga jarang banget kok nge-push dari terminal, biasanya ya by extension-nya, seperti itu. Mungkin nanti bisa ditambahkan extension-nya sama caranya kayak Dart kemarin. Ini Bu Arvita extension-nya banyak yang Bu Arvita install ini. Pull, request, issue, Gitlens juga bisa kalian pakai dari situ. Ini ada Laravel juga, ada PHP. Jadi sehingga VS Code-nya Bu Arvita bisa diimplementasi. Ini juga Vue.js Bu Arvita pakai. Kemudian pop spec ini juga, jadi untuk Flutter itu kan ada PaxYML tuh. Misalkan kita butuh suatu library dan sebagainya, bisa kita search di situ. Python juga, kemudian ini Bu Arvita kasih preter code format biar nggak bingung recordnya. Biasanya buka tutupnya warnanya kalau nggak serupa itu kan kadang bingung ini buka tutupnya gimana. Nah mungkin nanti bisa ditambahkan dari sini Mas, pakai git push request atau bisa juga pakai Gitlens, bebas ininya. Gitu ya Mas Zul. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama. Oke, itu terkait nah ini kan otomatis ini cuman Bu Arvita nggak push ini tadi main asal tarik direktorinya yang mana ini, tahu-tahu nanti salah direktori nanti Bu Arvita. Oke, yuk ada yang mau share screen dong, coba Bu Arvita pengen lihat hasilnya. Nggak apa-apa kalau mau pakai Google Chrome atau mungkin emulatornya, monggo yuk. I know if no. Ya. Apakah sudah terlihat Bu? Oke, sampun. Oke, pakai emulator bisa malahnya. Malah Ini- pakai HP yang nggak bisa. Iya Bu. Barusan ternyata setelah tak cek itu ternyata minimum SDK-nya sama target SDK-nya Bu yang harus Oke. di download. Iya, karena HP-nya Ibnu sudah kekinian ya. Ada Bu, jadul HP-nya. Seperti itu. Jadi memang walaupun ini dia masih terpengaruh seperti itu. Wes, ini proyeknya kamu, no? Tahu? Proyek apa ini? Udah ada Bu, ya nyoba-nyoba gitu dah. Wes, nyoba-nyoba UI-nya lumayan nih. Ya, Oke, nah itu punyanya Ibnu sudah sinkron dengan pakai GitHub itu ya. iya Bu. Pakai extension apa itu tuh biar temannya tahu itu no. Cara ngupload apa ya biar bisa ngupload pakai Visual Code coba no. Diajarin temannya. Oh, gimana ini? Saya tidak tahu juga Bu. Ini tiba-tiba Tuh. tiba-tiba sudah gini Bu punya saya. Bentar Bu, ini kayaknya ada extension-nya Bu. Nah, ada extensionnya kan ya yang nanti bisa langsung connect dengan GitHub-mu ya. Iya Bu, nah kayaknya ini
Saya lupa Bu caranya gimana, tapi bisa. Saya lupa. Ya. Ya, woy, saking suwene iki koyo wis bermain dengan GitHub nih. Anu Bu, Pokok sinkron deh ya, Nu ya. ya, oh ya gini Bu, gini caranya. GitHub desktop. Ayo, coba tuh diajarin, lihat itu Mas Zul juga yang lain, mungkin bisa belajari. Jadi nggak perlu buka GitHub desktop lagi kan ya? Iya Bu, benar. Nah, terus nanti dibuka aja clone repository yang kalian punya. Misal ini di sini kayak gini. Nah, terus saya bentar ini ada repository. Nah, ini open in Visual Studio. Tuh, jadi nanti kalau kalian klik ini dia akan ngarahin dari GitHub Desktop ke Visual Studio Code yang sudah tersambung sama GitHub kalian. Tuh. Nah, tapi ada satu problem kalau misal kalian belum antara GitHub di web sama Visual Studio Code-nya masih belum sinkron, jadi nanti sign in dulu gitu kalau mau nge-push. Tapi kalau sudah sinkron itu tinggal save aja gitu. Tinggal jalanin aja gitu. Nah, contohnya kayak gini. Ya. Nah, contohnya kayak gini. Nah, di sini nanti muncul nih perubahan-perubahan yang ada gitu ya. Nah, nanti tinggal ditulis aja mau commit misal update API gitu. Nah, nanti tekan ini aja commit. Nah, yes. Terus tinggal di change. Nah, ini gini. Oke. Nah, nanti tunggu aja bentar. Nah, kan semacam ini kalau belum sinkron. Nah, ini tinggal login aja. Spotnya apa? Oh iya. Semoga benar. Nah, di sini salah. Passwordnya salah. Nanti kalian coba sendiri aja nanti pakai akunnya ya. Kalau pakai ini sudah bisa kalau pakai GitHub Desktop saya. Lupa password aja. Terima kasih Mas Ibnu. Sudah ada pencerahan ya buat teman-teman yang lain ya. Satu ilmu baru nih dari Mas Ilmu nih. Oke, coba ceritakan aplikasi yang Mas Ibnu buat ini apa nih? Kok kayaknya kece banget ini? Ini hasil proyek pelatihan kemarin kah? Bukan? Jadi saya kan ikut kelas online di website platform. Nah, itu ternyata mereka menyediakan aset desain yang bisa digunakan. Nah, jadi ya setelah ngulik-ngulik sedikit itu ternyata bisa lah diimplementasikan dari mulai desain ke codingan itu pakai Flutter. Nah, aplikasinya ini namanya Cozy, yaitu aplikasi pencari rumah atau ya kos-kosan gitu. Jadi gitu. Jadi nanti tersinkron rumah yang ada di database. Gitu. Oke, keren ini untuk tampilannya. Thank you buat ilmu barunya nih Mas Ibnu sama hasilnya. Nanti ditunggu demo kalau sudah jadi nih. Sudah jadi nih Mas. Ini saja saya Bu. Buat API-nya itu ya, berarti masih narik dari database-nya itu ya? Iya Bu. Jadi ini masih loading, agak lama loadingnya. Oke, nggak apa-apa, udah keren gitu. Sama, karena memang basisnya kalau ikut pelatihan online itu pasti dia minta project akhir ya. Di Bu Arvita itu juga, jadi Bu Arvita itu nge-build tentang yang MyCat itu jadi kayak komunitas lah ibaratnya, entah dia mau trader atau mau dia adopt dan sebagainya. Segala informasi tentang kucing kayak gitu. Jadi memang goals-nya ya kurang lebih sama kayak workshop-nya kalian nanti mendevelopment suatu aplikasi yang mana nanti dia ada uniqueness yang mana datanya itu bisa sinkron sama data yang ada di database atau mungkin yang ada di suatu website dan sebagainya. Oke, thank you Mas Ibnu. Yo, siap. Yo, sip nih, mantap ilmunya.
Seenggaknya ngajarin teman-temannya juga nih, gimana cara sinkron nih, tadi itu kan ya. Kalau teman-temannya suruh bikin langsung aplikasi, mabuk kayak lek saiki ya, udah selesai perkuliahan ya. Oke, mungkin ada satu lagi yang kemarin bisa menimbulkan terkait hasil project Flutter-nya. Nggak apa-apa, yang kemarin first project Flutter saja, nggak sampai develop aplikasi sedetail kayak Mas Ibnu, nggak apa-apa. Biar Bu Arvita tahu, oh beneran garap loh ini. Oh ini yang dikerjakan sudah benar apa belum ya, kayak gitu. Biar Bu Arvita tahu. Yuk coba. Ini Bu Arvita sudah cek kok beberapa. Bisa Bu Arvita tunjuk. Yuk, monggo yuk. Di-sharekan yuk. Cong kacong. Siapa namanya? Adam Hafiz. Mas Adam. Coba share screen Mas Adam hasilnya. Ya Bu. Yuk, coba yuk. Kasih lihat. Sebentar Bu. Buka Iya, Flashback. ditunggu. Tenang aja, ditunggu. Oke. Instalasinya aman Mas Adam. Saat instalasi kemarin terjadi error dan Ya sebagainya. lumayan Kah? aman Bu. Alhamdulillah, tidak terlalu menyusahkan ya. Ya mumet. Padahal cuma instalasi. Ini berarti pakai Chrome. Oke, sudah jalan. Namanya Iya, Bu, dicoba masih diganti. belum. Itu Flutter demo page-nya deh, dicoba diganti pakai namanya Mas Adam deh. Ya kok ganteng-ganteng. Coba. Oke. Sip, Ya, Bu. sip. Sudah berjalan dengan baik. Oke, terima kasih Mas Adam. Sama-sama Bu. Oke, Bu Arvita lanjutkan ya terkait materi. Jadi di sini di aslinya ini minggu ke-1 di mana kalian belajar instalasi, kemudian GitHub dan juga sinkronisasi dengan GitLab. Terus kemudian di sini Bu Arvita lanjutkan terkait materi di minggu kedua. Seharusnya di minggu depan, tapi nggak apa-apa, Bu Arvita kasih intro aja. Biar kalian bisa juga ada mencoba. Jadi di sini kalian akan belajar terkait bahasa Dart, di mana bahasa yang digunakan untuk membangun sebuah Flutter, gitu kan. Kalau kemarin dalam membangun suatu aplikasi Android itu kan ada bahasa Java dan juga Kotlin. Kemudian dalam membangun aplikasi iOS bahasanya yaitu ada Swift, seperti itu. Nah, untuk membangun suatu aplikasi Flutter maka dibutuhkan yang namanya bahasa Dart. Makanya kemarin saat instalasi nggak hanya butuh butuh extension Flutter, tetapi juga butuh Dart language-nya, seperti itu.
Nah, di sini kalian akan belajar terkait bahasa Dart-nya itu bagaimana strukturnya. Kurang lebihnya bahasa Dart itu juga kalau sepintas dilihat kurang lebih seperti Java, tetapi ya ada struktur yang sedikit berbeda. Namanya juga bahasa pemrograman. Pasti kan ada stylenya yang pasti sama. Pasti kalau ngomongin bahasa pemrograman itu dia pasti nanti kita akan belajar misalkan tipe data, kemudian kita belajar apa pengondisian, looping, function dan seperti itu. Jadi di sini kita akan belajar terkait bagaimana sih pengkodingan terkait bahasa Dart itu sendiri. Jadi bahasa Dart itu kurang lebihnya stylenya seperti kemarin saat penggunaan di generate awal di sini. Itu kan kemarin menggunakan ini ya, saat dijalankan di awal dia pasti ada void main. Sama kalau di Java itu kan ada namanya main class, di mana dia digunakan untuk running awal saat aplikasi itu dijalankan. Jadi memang strukturnya saat menjalankan mana sih yang kita harus jalankan duluan, dia harus melalui void main ini. Jadi hampir sama dengan bahasa Java, serupa tapi juga nggak sama-sama banget. Dan dia di sini juga ada extend, kemudian juga ada menerapkan misalkan inheritance, polymorphism dan sebagainya. Jadi memang mau nggak mau kita harus paham konsep OOP dari pemrograman, entah Java atau PHP, karena semua strukturnya pasti ada OOP, yaitu Object Oriented Program. Kemudian untuk Dart itu sendiri bisa kalian jalankan di dalam Flutter Project, tetapi yang berbeda adalah kalau Flutter Project di sini terinclude dengan widget-widget dan sebagainya. Tetapi kalau misalkan kita hanya mau running dan programnya, kita tambahkan suatu file, kemudian nanti kita tambahkan metode main apa yang mau kita runningkan. Jadi nggak perlu running dalam artian kita running program kayak misalkan mau milih dia dibuild di Android kah, Chrome kah, atau dijalankan di HP seperti itu, tetapi dia bisa langsung seperti kayak di Java itu di Shift F6 atau tinggal running code-nya saja seperti itu. Biasanya kalau kita belajar Dart ini kita untuk mempelajari terkait logik dari pemrograman di di Dart-nya seperti itu. Nah, kalian bisa tes tes Dart programmingnya ini bisa langsung di Visual Code-nya kalian atau bisa juga melalui satu website yaitu sebentar. Kalau di sini mana ini? Compiler online gitu ya. Biasanya kalau males untuk install itu bisa ke ini Dart.dev seperti itu. Jadi dia memang suatu compiler. Jadi misalkan kita mau cuma ngetes logiknya Dart kita sudah benar apa enggak gitu kan. Nah, berbeda kalau misalkan kita buat aplikasi yang mana dia butuh banyak kelas dan juga banyak file sehingga butuh konfigurasi. Tetapi kalau kita hanya tes logik dari Dart language-nya, misalkan kita belajar terkait Dart programnya, kita langsung bisa menggunakan konsol yang sudah ada, nggak hanya Dartpad ini, jadi banyak macam-macamnya, salah satunya seperti ini. Nah kalau yang ini contohnya untuk perulangan, strukturnya seperti ini, tapi tetap dia harus di dalam void main, yang artinya di main utama yang untuk dijalankan, kurang lebihnya seperti itu. Untuk runningnya seperti ini bisa langsung. Bu, kalau misalkan saya nggak mau jalankan di konsol website, misalkan saya mau dijalankan di Visual Code saya sendiri, misalkan seperti itu, ya bisa, monggo silakan bisa. Misalkan saya mau buat di sini file baru, namanya misalkan test seperti ini. Kemudian hasilnya tadi misalkan saya coba paste di sini.
Nah, Bu, cara jalannya gimana? Itu bisa kalian klik di sini, run code, atau bisa di sini. Nah, ini untuk maaf, ini kalau run code maaf, ini kalau yang di atas jatuhnya dia debug ya. Sorry. Jadi bukan di run atau debug ini, jadi langsung di run ini. Jadi dia jalannya via terminal. Sehingga dia akan munculnya di bawah. Oke, di sini ada error. Kalau buat kita lihat nih. Errornya adalah oke. Oke, ini titik koma and then oke, nah dia akan outputnya seperti ini. Jadi sedikit berbeda ketika ini ketika kita misalkan mau membuat suatu aplikasi, kalau misalkan kita mau mendevelop suatu aplikasi menggunakan Flutter dalam artian membuat suatu aplikasi secara utuh, itu kan butuh package-package ya. Misalkan kita butuh widget, kita butuh material, kita butuh misalkan kontainer dan sebagainya. Itu kita runningnya by ini, yang artinya kita benar-benar running untuk mendevelop suatu aplikasi. Nah, nanti baru ada pilihan mau dijalankan di mana, di Chrome kah, di Flutter kah, atau di Android secara langsung kah, atau di emulator. Tapi berbeda saat kita misalkan mau membuat suatu logic bahasa pemrograman .NET-nya, itu bisa kalian tes melalui terminal. Jadi paling cepat adalah caranya melalui sini bagian kanan run code-nya seperti itu. Tetapi kalau misalkan, nah ini dia akan munculnya di terminal sini. Jadi misalkan saya masukkan password, nah maka dia ada output luaran seperti ini. Jadi dia akan menjalankan Dart, kemudian nama atau folder dari path folder dari aplikasi tersebut. Jadi ini di sini path-nya yang mana, path-nya, kemudian baru dia bisa dijalankan seperti itu. Oke, import dart.io, memang ini struktur Dart-nya, dia bisa apa saja sih yang kita butuhkan. Oke, kalau di awal menurut yang ada di BKPM, di sini kita belajar mengenai input dan output. Artinya kan itu adalah standar awal yang digunakan untuk mendapatkan suatu value atau nilai kemudian ditampilkan seperti itu kan. Jadi di sini ada dua cara, yaitu yang pertama input teksnya. Share screen. Oke, input teksnya di sini itu dia method main, kemudian dia menampilkan suatu teks, yaitu masukkan password, kemudian string input teks. Jadi inputan dari yang kita masukkan melalui keyboard itu akan tersimpan value-nya, nilainya itu ke dalam suatu variabel input text. Kemudian hasilnya ditampilkan melalui print lagi, kemudian dirubah menjadi toString seperti itu. Jadi ketika nanti Bu Arvita jalankan, maka dia akan muncul yang pertama adalah masukkan password di sini, misalkan 12, maka akan munculkan hasilnya yang tadinya Bu Arvita masukkan 12 di sini, disimpan ke dalam variabel input text, kemudian di-generate ke dalam suatu string. Nah, kemudian ditampilkan. Terus kemudian kalau misalkan dia error bisa diganti seperti ini. Jadi ini ada teknik penulisan code-nya yang berbeda adalah, coba buat kita bandingin di sini. Yang berbeda adalah main-nya kan nggak boleh ya. Input text 1. Oke. Jadi di sini untuk value itu bisa ditampilkan melalui bukan toString seperti ini, tetapi dia string, kemudian buka kurung,
kemudian nama variabelnya seperti itu. Jadi banyak teknik yang bisa digunakan untuk mendisplay suatu variabel. Misalkan ini 12 kurang lebih ya hasilnya jelasnya sama. Yang berbeda adalah bagaimana teknik pemanggilan variabel yang tadinya kita simpan seperti itu. Sampai sini bisa dipahami atau penjelasan Bu Arvita terlalu cepat? Aman? Izin tanya, Bu. Ya, monggo. Untuk perbedaan mainter, terus tester dan lain-lain itu apa, Bu? Main Dart Yang di VS Code-nya. ini sama tester Ada, Bu, yang di Visual Code-nya, Bu. ini. Iya, yang mainter, start-dart, terus tester gitu. Ini tak? Iya. Oke, ini Bu Arvita bikin file baru Dart-nya. Jadi kalau pas Masnya pertama kali install project Dart, kalau kemarin kan bikin project seperti ini ya, maka akan otomatis tergenerate dia project Dart-nya seperti ini. Tetapi berbeda kalau misalkan di sini Bu Arvita mau membuat suatu Dart file .dart itu misalkan di sini. Jadi ini hanya contoh saja. Misalkan Bu Arvita bikin file baru, misalkan namanya coba.dart. Nah ini Bu Arvita benar-benar membuat suatu file Dart baru. Nah, di sini Bu Arvita coba di sini tadi membuat suatu code Dart, codingan Dart maksudnya, di mana dia mencoba untuk membaca suatu keyboard, inputan keyboard kemudian ditampilkan seperti itu, Mas. Jadi ini file tambahan aja yang Bu Arvita coba-coba untuk membuat suatu file Dart baru. Berbeda strukturnya dengan main.dart ini. Kalau main.dart ini benar-benar bawaan project baru seperti itu. Yang mana dia sudah ada codingannya yang digunakan untuk membentuk suatu widget. Kemarin kan ada tuh yang ada app bar-nya, ada button-nya dan sebagainya. Itu struktur default saat pertama kali bikin project. Nah, berbeda kalau Bu Arvita bikin file baru dalam bentuk Dart kosongan, sehingga Bu Arvita harus lengkapin kira-kira Bu Arvita mau bikin apa seperti itu. Gitu, Mas. Paham? Aman? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oh, iya, sama-sama. Oke, jadi itu gambarannya. Jadi di sini Bu Arvita mencoba mengajarkan ke kalian bahwasanya Flutter itu dibangun melalui bahasa pemrograman Dart. Nah, di sini Bu Arvita kalau secara default saat membuat Flutter project gitu kan ibaratnya, dia sudah ada Dart-nya otomatis yaitu main.dart. Tetapi kalau misalkan Bu Arvita mau menambahkan Dart baru itu bisa, yaitu menambahkan file new Dart baru, misalkan namanya coba-coba dan sebagainya. Nah, yang berbeda adalah saat Bu Arvita klik running di sini, ini running secara develop dari Flutter-nya, bukan source code per line seperti ini, tetapi ini semua package-nya seperti itu. Jadi sedikit berbeda memang. Kalau misalkan Bu Arvita test code-nya hanya menggunakan running seperti ini, dia akan menjalankan hanya file satu ini saja untuk dites. Misalkan kita mau menambahkan logic, inputan, atau mungkin perulangan dan sebagainya. Seperti itu. Oke, Bu Arvita lanjutkan, G. Oke, di sini ada tipe data dari variabel di dalam Dart, yaitu ada number, tipe datanya angka, string, boolean, list, dan map. Jadi hampir tadi kepencet. Nah ini, kalau misalkan main project, maka keluarnya ya hasil aplikasi yang kita develop. Kalau Bu Arvita defaultnya bikin aplikasinya dari Flutter sononya nggak Bu Arvita rubah-rubah, ya otomatis tampilannya sama saat di counter. Nah ini counter seperti ini. Tetapi kalau misalkan Bu Arvita cuma mau menjalankan
per line-nya saja, bukan per line, per filenya ini saja Bu Arvita menggunakan ini. Jadi daripada misalkan Bu saya nggak mau pakai ini tadi website yang Bu Arvita kasih, misalkan untuk mengetes logiknya, kalian mau bikin langsung melalui visual code kalian juga bisa langsung seperti ini. Ini contoh saja. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke data tipe. Di sini tipe datanya itu ada 4. Hampir sama tipe datanya di Java kan juga ada tuh. Integer, string, boolean, seperti itu. Jadi kurang lebihnya juga tipe datanya itu pasti butuh ada angka, kemudian teks seperti string, kemudian boolean. Oke, kemudian untuk penulisan dari variabel, buat kita kopikan coba. Oke, ini buat kita taruh di sini. Jadi teknik penulisannya untuk variabel dia nggak hampir sama dengan PHP ya. Kalau PHP kan kita jarang banget mendeklarasikan kira-kira variabelnya ini tipe datanya integer, string, atau boolean gitu ya. Berbeda dengan Java. Kalau Java kan kita deklarasikan string, nama, integer gitu kan, berarti nama ini dia tipe datanya integer seperti itu. Tetapi kalau di Flutter hampir sama dengan di PHP, kita nggak perlu mengeneratkan dia tipe datanya apa. Jadi hanya var seperti ini menandakan dia adalah sebuah variabel, kemudian kita tambahkan namanya, kemudian kita isi value-nya misalkan di sini, maka secara otomatis name di sini dia tipe datanya string. Dia di sini angka, maka secara otomatis integer. Kemudian jika dia value-nya true or false, maka secara otomatis dia boolean. Oke, coba di sini. Nah, kalau misalkan dia tidak diisikan variabelnya dia tipe datanya apa, berarti kan dia dynamic variabel, artinya nanti dia akan mengikuti, misalkan baru dideklar sebagai today is free day false. Oke. Sedangkan di sini dia nanti bisa jadi sudah boolean itu tadi. Coba buat kita running. Ini. Oke. Ini kok sih di hidden nih. Yang coba. Belum ke save. Oh ya maaf. Terima kasih. Makanya berbeda ini. Ini tetap. Bentar. Code. Nah, seperti ini. Jadi memang tadi belum ke ini. Terima kasih, Mbak. Oke, jadi memang tipe datanya dia karena dia tidak dideklarasikan di awal sehingga dia tidak diketahui. Oke, terima kasih Mas Ibnu. Shift F5 build ulang. Oke, coba. Ini buat kita jarang banget source code nih. Kadang buat kita juga bingung gitu ya. Untuk merapikan tuh kalau nggak punya bracketnya tuh kadang ini nggak rapi tuh. Untuk merapikan juga itu ada source key press-nya yang bisa kita pakai juga itu. Oke, jadi outputnya seperti ini. Jadi variabelnya misalkan kita declare kalau ini tipe datanya otomatis string karena dia ada huruf dan bisa angka. Kemudian kalau dia angka atau 0 sampai 9 misalnya itu dia tipe datanya integer. Tapi kalau misalnya kita tidak deklarkan dia sebagai suatu tipe data misalkan tertentu, maka dia tulisannya di sini dynamic seperti itu. Oke. Kemudian di sini juga sama
ada operator, jadi ada tambah, kurang, kali, bagi, terus modulus. Kalau modulus kan berarti habis dibagi, seperti itu. Biasanya dipakai untuk penentuan dia ganjil atau genap biasanya. Penulisannya kurang lebihnya seperti ini. Jadi misalkan kalau dia equal ya berarti sama dengan, kemudian kalau dia tidak sama dengan berarti tanda seru, kemudian sama dengan. Kemudian kalau kurang lebih besar dari, kurang lebih ya seperti itu. Penggunaannya hampir sama dengan saat mengcoding mungkin Java atau PHP. N dan OR-nya juga sama, kalau N-nya menggunakan gini dan ini, kemudian kalau OR-nya menggunakan garis 2 seperti ini pengondisiannya. Oke, kemudian di sini juga bisa dicek misalkan value tertentu dari string. Ini kan buat kita coba copy. Kemudian untuk mengetahui kira-kira value-nya itu seperti apa. Oke, jadi dari sini dia bisa tahu struktur dari huruf yang membentuk suatu kata dari Dart. Misalkan 0 ya sama ya, menggunakan kayak array itu kan basisnya mulai dari 0 tapi bukan dari 1, sehingga dari D, A, R, T itu yang ke 0 itu adalah huruf D, kemudian A itu ke 1, R itu ke 2. Nah, jadi dia bisa untuk mengetahui kira-kira huruf pembentuk dari struktur kata Dart itu adalah D dan R untuk yang baris 0 dan 2. Kemudian juga bisa calculate ya, misalkan hasil perkalian misalkan, nah itu juga bisa declare dari suatu value, misalkan di sini number dari integer dan juga double dari sebuah nilai 10.2 seperti 10.5. Jadi ini macam-macamnya. Kemudian tipe datanya juga bisa kita rubah menggunakan parse. Nah, seperti itu. Kemudian juga bisa dari integer ke string misalkan. Jadi macam-macamnya banyak, bagaimana teknik pengkodingan dari Dart-nya. Kurang lebihnya kalau sudah terbiasa dengan bahasa pemrograman, strukturnya sama, biasanya adalah teknik penulisannya yang berbeda. Ini untuk pengondisiannya, if is that is wahyu seperti ini maka secara otomatis dia akan mengecek value-nya, wahyu ini pengondisiannya apa, seperti itu. Kemudian bisa juga teknik penulisannya bisa lebih disingkat, jadi seperti ini. Jadi is wahyu, nggak pakai if else lagi, tetapi langsung is wahyu, variabelnya, kemudian tanda tanya, kemudian kalau dia benar apa, kalau dia salah apa, dengan pembatas titik 2 seperti ini. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Ini bisa kalian coba sesuai yang ada di PKPM terkait penulisan dari Dart language-nya seperti itu. Ini kemudian branching, terus kondisi bersarang, if di dalam if misalkan, terus begitu juga dengan switch case terkait kondisi di mana suatu kondisinya itu sudah ditentukan, misalkan 1, 2, 3 dan sebagainya. Berbeda dengan pengondisian saat if else di mana dia bisa between seperti itu. Kemudian di sini juga ada looping, jadi ada for loop, while loop,
atau mungkin juga bisa nanti terkait for each, jadi perulangan. Konsepnya sama, ketika belajar suatu pemrograman pasti yang diajarkan yaitu pendeklarasian variabel, kemudian tipe datanya, kemudian belajar kondisi, kemudian belajar while loop, do while, atau mungkin for loop-nya terkait looping-nya, pengondisian, kemudian juga belajar terkait metodenya juga seperti apa, teknik penulisannya. Berarti kurang lebihnya yang berbeda adalah bahasanya saja. Tapi di bahasa manapun pasti dia akan belajarnya sama, switch kondisi, kemudian looping while, sama ininya outputnya, for gitu. Jadi kurang lebih sama seperti bahasa pemrograman lainnya, tetapi yang berbeda adalah teknik penulisannya. Monggo bisa dicoba untuk kalian pelajari terkait bahasa daratnya. Bisa kalian coba dimulai yang ada di BKPM minggu kedua. Di situ kalian akan belajar terkait bagaimana sih teknik penulisan bahasa Dart, inisialisasi dari variabel, kemudian tipe data, kemudian juga pengondisian dan juga perulangan seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Belum mulai pusing kan? Man, Rek? Man ya? Aman, Bu. Oke. Monggo bisa dilanjutkan karena Bu Arvita sepertinya ntar lagi ada kelas lagi. Monggo bisa dilanjutkan dengan praktikum mandiri, tapi nggak ada tugas. Jadi artinya kalian bisa coba-coba sendiri yang ada di BKPM minggu kedua. Mungkin bisa jadi tuh kalau kalian ngerjakan sekarang, mungkin saat minggu depan kalau misalkan diminta sama dosennya kalian sudah selesai gitu ya. Seenggaknya kalian sudah ada bank untuk ininya. Tapi saran saya dikerjakan saja, kemudian nanti di-push di GitHub, sehingga di GitHub atau di GitLab bebas, sehingga nanti kalian punya backup-annya, gitu nggih? Ya, Bu. Oke. Baik, Bu. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin bisa Bu Arvita akhiri. Mungkin kita bisa ketemu lagi minggu depan, cuman saya nggak tahu minggu depan itu saya lagi atau Pak Wir sama Pak Faisal. Nah mungkin nanti siapa yang ngajar ya fleksibel lah, gitu nggih. Oke, nanti mungkin untuk yang golongan A karena ada kelas spesial terkait MBKM, nanti saya monggo dikabarin kalau sudah ada kabar dari Bu Vivin ya untuk yang produk dari websitenya, sehingga kalian nanti bisa ada informasi ke saya, ya saya bisa nentuin juga nanti proyeknya bisa sinkron dengan yang mobile apa enggak, gitu nggih? Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Arvita. Sama-sama. Izin live nggih.